Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasti, Prodi PIMI kelas 5H. Di sini saya mendapatkan materi 2B, yaitu tentang ciri-ciri khusus pada tumbuhan. Sebelumnya saya di sini menggunakan hakikat pembelajaran IPA SDMI dengan menggunakan media pembelajaran kognitif. Di sini saya menggunakan media kognitif karena merupakan salah satu konsep yang berisi tentang pemanfaatan media mengembangkan proses pembelajaran berupa ciri-ciri, macam-macam, syarat-syarat, dan lain-lainnya. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang ciri-ciri khusus pada tumbuhan. Yang pertama yaitu pengertian tumbuhan. Tumbuhan adalah salah satu klasifikasi dari makhluk hidup. Tumbuhan mempunyai klorofil atau zat hijau daun yang berfungsi untuk menciptakan makanan dan proses fotosintesis. Ciri yang sangat mudah dikenali pada tumbuhan adalah warna yang dominan hijau, akibat kandungan pigmen klorofil yang berperan penting dalam proses penangkapan energi melalui proses fotosintesis, sehingga secara umum tumbuhan bersifat autotrof. Autotrof ialah organisme yang dapat mengubah bahan anorganik dengan bantuan energi seperti energi cahaya, matahari, dan kimia. Setelah pengertian, adapun ciri-ciri khusus pada tumbuhan yang meliputi habitat atau lingkungan tempat hidupnya. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan diklasifikasi menjadi 5, yaitu pertama, habitat kering klorofil, 2, habitat air hidrofil, 3, habitat lembab hidrofil, 4, habitat berkadar garam tinggi halofit, 5, habitat miskin nitogren. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan habitat kering xerofit yang mempunyai ciri-ciri tumbuhan xerofit. Yang pertama, memiliki daun kecil atau daunnya berubah menjadi duri untuk mengurangi penguapan. Yang kedua, akarnya berbentuk serabut panjang untuk mencari sumber air. Yang ketiga, memiliki jaringan gabus pada batangnya untuk menyimpan cadangan air. Contoh tumbuhan xerofit yaitu seperti cocor bebek, kaktus, dan lidah buaya. Yang kedua yaitu habitat air hidrofil. Ciri-ciri tumbuhan hidrofil yaitu kecil gondok. Yang pertama, pakai tangkai daun yang berongga yang berfungsi sebagai pelampung untuk mengapung di permukaan air. 2. Akar pemadul berbentuk serabut yang lebat untuk menjaga keseimbangan tubuh agar tidak terbalik. Setelah itu, adapun ciri-ciri tumbuhan hidrofil teratai. Ciri-cirinya, yang pertama, daun lebar dan tipis untuk mempercepat proses penguapan dan pengampungan di permukaan air. Yang kedua, daun berlapis lilin atau lignin untuk mencegah proses pembusukan pada daun. 3. Habitat lembab higrofit. Ciri-ciri tumbuhan higrofit yaitu yang pertama, kadar air pada habitat lembab cukup banyak. 2. Penguapan lebih sedikit. 3. Dapat mengatasi kelebihan air. 4. Dilengkapi struktur khusus pada daun yang disebut stomata air atau hidatoda. Yang keempat yaitu habitat kadar garam halofit. Lingkungan berkadar garam tinggi biasanya terletak di dalam air sungai dan air laut, sehingga air ini disebut dengan air payau. Contohnya yaitu pohon bakau
Keadaan tanah yang berlumpur menyebabkan kadar oksigen sedikit, maka tumbuhan bakau biasanya beradaptasi dengan memiliki akar nafas untuk mengambil oksigen di udara karena berada di daerah pasang surut, dan beberapa tumbuhan bakau juga beradaptasi dengan akar tunjang. Yang terakhir yaitu ada habitat miskin nitrogen. Ciri-ciri tumbuhan miskin nitrogen yaitu yang pertama, habitat dengan kadar nitrogen yang tidak mencukupi membuat tumbuhan harus beradaptasi dengan memanfaatkan serangga sebagai sumber nitrogen. Yang kedua, tumbuhan yang memanfaatkan atau memangsa serangga yang sering disebut tumbuhan insektivora. Contohnya yaitu tumbuhan Venus flytrap. Setelah itu ada pun contohnya seperti kantong semar, sunduel atau embun matahari. Baiklah, itulah materi yang saya sampaikan tentang ciri-ciri khusus pada tumbuhan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.